Hadits Sahih Al-Bukhari 111. Dari Ibnu Abbas berkata, ketika Nabi bertambah parah sakitnya, beliau bersabda, "Berikan aku surat, biar aku tuliskan sesuatu untuk kalian, sehingga kalian tidak akan sesat setelahku." Umar berkata, "Sesungguhnya Nabi semakin berat sakitnya dan di sisi kami ada kitabullah, yang cukup buat kami." Kemudian orang-orang berselisih dan timbul suara gaduh. Maka Nabi bersabda, "Pergilah kalian menjauh dariku, tidak pantas terjadi perdebatan di hadapanku." Maka Ibnu Abbas keluar seraya berkata, "Ini adalah musibah, dan sungguh segala musibah tidak boleh terjadi di hadapan Rasulullah dan Al-Quran." Hadits Sahih Al-Bukhari 112. Dari Ummu Salamah berkata, pada suatu malam Nabi terbangun, lalu bersabda, "Subhanallah, Maha Suci Allah, fitnah apakah yang diturunkan pada malam ini, dan apa yang dibuka dari dua perbendaharaan, Romawi dan Parsi, bangunlah wahai orang-orang yang ada di balik dinding, kamar-kamar, karena betapa banyak orang hidup menikmati nikmat-nikmat dari Allah di dunia ini, namun akan telanjang nanti di akhirat, tidak mendapatkan kebaikan." Hadits Sahih Al-Bukhari 113. Abdullah bin Umar berkata, Nabi salat Isya bersama kami di akhir hayatnya. Setelah selesai memberi salam, beliau berdiri dan bersabda, "Tidakkah kalian perhatikan malam kalian ini? Sesungguhnya, pada setiap penghujung 100 tahun darinya, tidak akan tersisa seorang pun dari muka bumi ini." Ibnu Batal mengatakan, bahwa maksud Rasulullah adalah menjelaskan, bahwa generasi yang hidup pada masa itu akan meninggal dunia dalam waktu 100 tahun ini, maka beliau memberi nasihat akan pendeknya umur mereka, dan umur mereka tidak seperti umur umat-umat terdahulu, agar mereka bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah. Hadits Sahih Al-Bukhari 114. Dari Ibnu Abbas berkata, "Aku bermalam di rumah bibiku, Maimunah binti Al-Harits, istri Nabi, dan saat itu Nabi bersamanya, karena memang menjadi gilirannya, Nabi melaksanakan sholat Isya, lalu beliau pulang ke rumahnya dan sholat 4 rakaat, kemudian tidur dan bangun lagi untuk sholat." Ibnu Abbas berkata, beliau lalu tidur seperti anak kecil, sebentar-sebentar bangun, atau kalimat yang semisal itu, kemudian beliau bangun sholat, kemudian aku bangun dan berdiri sisi kirinya, beliau lalu menempatkan aku di kanannya, setelah itu beliau sholat 5 rakaat, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian tidur hingga aku mendengar dengkurannya, kemudian beliau keluar untuk melaksanakan sholat subuh.